Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya, Menirjo, pecinta sejarah dari Tanah Karo. Menjuah-juah buat kita semua. Teman-teman, hari ini saya ingin berbagi tentang pemahaman dasar sejarah buat kita, tentang apa itu sejarah. Tapi sebelum saya memulai, saya ingin menekankan kepada teman-teman semua bahwa saya bukanlah seorang ahli sejarah yang ulung. Saya sama seperti teman-teman semua, saya juga hanyalah pecinta sejarah. Jadi bagi teman-teman yang berilmu tinggi, boleh mengoreksi apa yang saya bagikan, bahkan boleh melengkapinya. Sehingga kita boleh bersama-sama tetap melestarikan sejarah dan mengingatkannya kepada semua orang, sehingga orang-orang tidak melupakan sejarah. Jadi mari kita mulai, apa sebenarnya itu sejarah? Menurut KBBI, setidaknya sejarah memiliki 3 pengertian. Yang pertama, sejarah adalah asal-usul atau silsilah. Yang kedua, sejarah juga bisa berarti kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, seperti riwayat hidup, tambo, atau cerita. Dan yang ketiga adalah sejarah juga berarti pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Inilah yang dimaksud dengan ilmu sejarah, seperti sejarah umum, sejarah musik, sejarah gereja, dan lain-lainnya. Jadi, kalau kita berbicara mengenai sejarah, kita selalu berbicara mengenai masa. Dalam bahasa Yunani, sejarah disebut dengan istilah historia, yang berarti mengusut atau pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan tarikh atau geschiedenis dalam bahasa Belanda, yang berarti kajian tentang masa lampau, khususnya bagaimana kaitannya dengan manusia. Sedangkan dalam bahasa kita Indonesia, sejarah yang kita kenal juga dikenal dengan istilah lain. Kata-kata seperti babat, hikayat, riwayat, tarikh, tawarikh, tambo, atau histori. Semua ini merujuk ke pengertian sebagai sebuah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, atau asal-usul keturunan atau silsilah, terutama bagi raja-raja yang memerintah pada masa lampau. Jadi semua tetap merujuk kepada waktu yang telah berlalu atau masa lampau. Dan dari uraian ini, sejarah dapat kita kelompokkan ke 3 bagian besar, sehingga sejarah-sejarah yang selama ini kita pahami dapat atau kita ingat dapat kita kelompokkan ke kelompok-kelompoknya yang benar. Yang pertama, kelompok sejarah sebagai peristiwa. Ini adalah kelompok yang menekankan peristiwa yang terjadi pada masa lampau dan bisa lagi dikelompokkan berdasarkan beberapa hal. Yang kedua, sejarah sebagai ilmu. Jadi kelompok ini menekankan sejarah itu mengandung ilmu sosial, ilmu seni, atau historiografi, atau bagaimana kita menuliskan sebuah sejarah. Dan yang ketiga adalah sejarah sebagai cerita. Hal ini merujuk seperti sejarah politik, kebudayaan, demografi, tentang sejarah keluarga, tentang kisah-kisah percintaan, dan yang lainnya. Tapi khususnya kelompok sejarah sebagai cerita ini sangat dipengaruhi oleh subjektivitas sejarawannya, atau yang mengkisahkan atau yang menuliskan. Bagi saya sendiri, sejarah merupakan hal yang lebih istimewa, terutama karena saya mencintai sejarah dan saya juga sudah menuliskan beberapa buku mengenai sejarah. Bagi saya pribadi, sejarah adalah mahakarya masa lampau yang menjadi pondasi masa kini. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman juga punya pengertian sejarah lainnya? Boleh berbagi, silahkan like, subscribe, dan komen. Menurut teman-teman, apa sih sebenarnya sejarah itu? Bagi saya, sejarah adalah mahakarya masa lampau yang menjadi pondasi besar masa kini. Ingat, orang yang tidak menyukai sejarah adalah orang-orang yang melupakan orang lain dengan sengaja. Jangan melupakan orang lain supaya kelak kita juga tidak dilupakan oleh mereka.
Salam menolak lupa, salam pecinta sejarah. Majua-jua buat kita semua.